Gadis seksi ini benar-benar tahu cara merayu pria. Karena ingin menarik pria. Sedetik kemudian dia telah berganti pakaian. Nueng sekarang dibangunkan oleh sesuatu suara di luar. Dia dengan marah pergi ke ruang tamu untuk memeriksa situasinya. Pembantu mengatakan bahwa di luar sedang membersihkan AC. Dia tidur sampai siang. Ketika dia bangun, dia segera menyuruh pembantu untuk membuat makanan. Tapi secara tidak sengaja dia tertarik oleh seorang pria. Lihat ototnya. Dalam sekejap mata, dia telah menemukan secara. Sekali lagi di depan pembantu. Berikan pembantu itu menu. Dia sengaja menyuruh pembantu untuk pergi membeli makanan di tempat yang jauh. Menghadapi kebingungan pembantu, Nueng segera menyuruh dia. Dan tukang ledeng AC pergi bersama. Nueng terus-menerus menegur. Membuat pembantu bergegas pergi. Setelah mencapai tujuan, Nueng secara bertahap mengimplementasikan rencana itu. Dia mengatakan pria itu untuk meminta dia datang untuk memperbaiki AC. Kemudian dia bungkus handuk di sekitar tubuhnya. Dia melakukan pergantian pakaian dengan cepat. Pria itu tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri jadi segera berbalik. Setelah melepas pakaiannya, dia meminta tukang reparasi untuk datang memperbaiki kamar mandi untuknya. Pria itu baru saja selesai. Ketika dia berbalik, dia menemukan Nueng telah pergi. Sekarang dia sudah siap. Tapi tidak lama kemudian, pembantu datang ke kamarnya untuk memanggilnya agar makan. Dia bilang bawa makanan ke tukang reparasi. Setelah itu, pembantu pergi. Saat ini dia hanya ingin istirahat sebentar. Pagi-pagi keesokan harinya. Ayah tirinya baru saja turun, dia tidak sengaja melihat pintu ruang Nueng terbuka sedikit. Melihatnya sedang tidur nyenyak. Pergi untuk membangunkannya. Dia baru saja akan menutupinya dengan selimut, tidak diduga dia jatuh di tempat tidur. Nueng bangun ingin dia pergi. Dalam hati ayahnya, dia ingin Nueng pergi ke toko untuk membantunya. Nueng ingin mendapatkan gaji di muka. Tetapi ayahnya menolak. Nueng mengeluarkan ponsel ayahnya dari tubuh dia. Mentransfer uang untuknya 3.000 baht. Untuk membayar kembali. Dia meremas punggung ayahnya. Tiba-tiba melihat ibunya datang. Dia pura-pura sakit. Seret ayah ke bawah bersamanya untuk berakting di depan mata ibunya. Mendengar pertanyaan istri. Cepat katakan Nueng telah demam. Ibu Nueng tidak percaya itu segera pergi ke hadapannya untuk memeriksa. Dia pura-pura muntah. Cepat lari ke toilet. Setelah mendengar suara orang tuanya telah pergi. Dia diam-diam senang karena dia punya 3.000 baht. Dia tiba-tiba menerima panggilan telepon dari sahabatnya. Buru-buru ke salon kecantikan. Tanyakan tentang situasi sahabatnya. Lihat staf tidak mengakui. Dia segera masuk untuk mencari sahabatnya. Mengetahui bahwa dokter akan melakukan aborsi. Nueng mengeluarkan ponselnya untuk mengancam. Ini dilakukan secara sukarela oleh sahabatnya. Lalu Nueng dengan kelompok temannya pergi. Lihat permintaan pria itu. Nueng juga bye-bye dokter. Lalu cepat lari keluar. 4 teman pergi ke toko teh susu. Diskusikan kehamilan di perut. Meskipun Nueng seorang playgirl. Tapi dia memiliki persepsi yang sangat benar. Dia menyarankan sahabatnya untuk menjaga bayi ini. Dan bersama-sama mereka akan membantu dia membesarkan bayi itu. Dia tidak ingin anak itu menjadi seorang seperti dirinya sendiri. Kemudian dia membawa sahabatnya ke restoran untuk makan. Pada saat ini, Song yang memiliki penampilan mirip dengannya juga datang ke sini. Apakah Anda berani percaya bahwa 2 gadis di depan Anda memiliki wajah seperti malaikat itu? Adalah 2 orang yang hidup di 2 dunia yang berbeda. Nueng sedang bersenang-senang. Baru saja keluar dari restoran dan bertemu dengan seorang pria. Dia ingin mengajaknya kencan. Nueng mengedipkan mata pada sahabatnya di belakang. Dengan senang hati setuju. Kalian berdua baru saja pergi. Art membawa bawahannya ke restoran. Sama seperti itu, kalian berdua tidak bisa bertemu. Hon baru saja akan membawa pulang sahabatnya. Tapi dihentikan oleh Nueng. Lalu pergi bersama adiknya. 2 orang di jalan diam-diam mengerti bahwa saling memberitahu untuk pergi ke suatu tempat. Berdasarkan kata-kata Lueng. 2 orang pergi ke sesuatu tempat sepi. Saat ini Hon sedikit takut. Neung mulai berbicara dengan tenang. Buat dia mengurangi khawatir. Lihat Hon ragu. Di satu sisi, dia bilang dia tidak ingin pergi. Tapi diblokir. Sekali lagi, buka mulut untuk mengkonfirmasi hubungan antar mereka. Tapi Nueng telah bertekad. Hon akhirnya menggunakan tindakannya untuk membuktikan dirinya. Tepat saat ini, kelompok Song juga keluar setelah makan.
Art menggunakan ketulusannya lagi, menawarkan untuk membawanya pulang. Song di dalam mobil tidak tahu cara memakai sabuk pengaman. Dia menoleh, melihat Art mendukungnya dengan tangannya. Dengar leluconnya. Song tidak tahu harus berbuat apa. Nueng dan Hon sudah memasuki ruangan sekarang. Dia mengaku bahwa itu adalah pertama kalinya. Berharap dia sendiri bisa menjadi pria terakhirnya. Dia merasa bahwa dia sangat bahagia dengannya. Dalam hatinya seperti dia bersorak dan memberi kekuatan. Juga ingin dia mendapatkan kesenangan ganda. Song baru saja pulang dan ingin pergi. Tapi Art memanggil dia kembali. Dia mengatakan celah padanya. Song menatapnya dengan ekspresi bingung. Adegan ini dilihat oleh sepupunya. Art baru saja bersiap-siap untuk pergi. Tapi sepupu Song memanggil dia balik. Berdiri di depan Art untuk mengucapkan halo padanya. Ia juga ingin berteman dengannya. Agar membuatnya lebih nyaman untuk berkencan di masa depan. Melihatnya dengan cepat setuju. Dia merasa jijik dengan pria ini. Hari berikutnya Fom membawa Neung kembali ke rumah. Dalam hatinya dia ingin bertemu orang tuanya. Tapi dia menggunakan alasan untuk menolak. Fom khawatir diselingkuhi. Neung yang duduk di sebelahnya terus bersorak untuknya. Katanya dia harus membuktikan dirinya sendiri. Lihat Fon pergi. Ketika dia pulang, dia masih memikirkan sesuatu. Dalam hati senang akhirnya menemukan kekasih. Pria itu tidak hanya merawatnya 100 kali. Tetapi juga memenuhi semua harapannya. Memikirkan hal ini membuatnya semakin bahagia. Keduanya ingin menikah. Dan semua hal yang Hon melakukan. Tidak bisa tidak membuatnya bahagia. Untuk bisa bertemu dengan pria yang begitu tulus. Sore hari, mengajak ibu jalan-jalan bersama. Menghadapi desakannya. Dia hanya bisa dengan enggan datang. Ibunya baru saja menutup telepon. Menoleh, tidak sengaja melihat Song. Mengira ini putrinya. Buru-buru memanggil nama Nueng. Tapi tidak terduga, dia tidak bereaksi sama sekali. Ibunya tidak bisa tahu kenapa dia bergegas di depannya. Melihat Song sedang menelepon. Dia baru saja ingin memanggil nama putrinya. Tetapi tiba-tiba putrinya Nueng telah memanggilnya. Melihat gadis di depannya, dia sangat terkejut. Gadis di depan persis seperti putrinya. Bahkan tidak menunggu dia bereaksi. Kemudian putrinya di belakang memanggil membangunkannya. Neung ingin dia membayar. Lihat Song pergi. Dia mengabaikan putrinya dari belakang. Dia cepat datang. Panik mencari sosoknya. Tiba-tiba teringat masa lalu. Dia di jalan kehilangan jejaknya. Ini membawanya kembali ke masa lalu. Bayi ini baru lahir menangis, dan itu benar-benar menjengkelkan. Jadi dia telah lebih merawat bayi ini. Meninggalkan bayi tampak lebih tenang. Pikirkan tentang ini. Dalam hatinya dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia bersiap pergi mencari sosok Song lagi. Segera dipanggil kembali oleh putrinya di belakang. Dihadapkan dengan pertanyaan putrinya. Ibu ini tidak yakin apa yang dia pikirkan. Dia langsung ditarik oleh Nueng untuk pergi makan. Berdua baru saja pergi. Song dan sepupunya juga pergi berbelanja bersama. Dua orang pergi ke restoran. Sang ibu ingin mengatakan yang sebenarnya. Melihat putrinya tersenyum di depannya. Dia ingat tahun itu karena dia tidak punya uang. Dia ingin menjual kedua anaknya. Gadis kecil itu dijual kepada orang kaya. Dia sendiri memutuskan untuk membuat putri sulungnya bebas dari rasa khawatir. Melihat wajah ibu yang tak berjiwa. Dia menatap ibunya dengan bingung. Lihat dia makan seperti dia kelaparan. Ibunya kehilangan ekspresi seriusnya sebelumnya. Bilang dia makan dengan anggun. Hanya dengan mendidik Nueng menjadi baik. Dia bisa menebus kesalahan yang dia buat di masa lalu. Saat ini, Art dan bawahannya pergi ke mall. Kebetulan melihat seorang bajingan mengambil gambar di bawah rok seorang gadis. Art pergi di depan bajingan itu. Adegan ini telah dilihat oleh Song. Dia segera melarikan diri. Mereka bertiga kebetulan melihat foto dalam ponsel. Dan Nueng di sisi ini pergi ke mall untuk membantu ayahnya. Penampilannya menarik banyak pelanggan. Dia segera menjadi tenaga penjual. Nueng sedang bernyanyi sekarang. Pria gendut ini ingin merekomendasikan setelan 4 potong untuknya. Nueng baru saja berencana untuk membawanya pada sebuah pengalaman. Kemudian ayahnya memanggilnya kembali. Melihat pria gendut itu tidak mau pergi. Dia juga tidak lupa menggodanya. Ayahnya tidak tahan lagi dan memanggilnya. Ekspresinya mudah membuat banyak orang berpikir bahwa ibunya bilang tidak akan seperti itu. Segera lindungi dia. Ayahnya juga hanya bisa menjelaskan.
Lihat mereka berdua pergi. Dia sekali lagi menggunakan keterampilannya. Tidak sengaja melihat sosok yang familiar. Melewati wanita di sebelahnya. Cepat berjalan di depan Pat. Dia benar-benar bekerja sama dengannya. Lalu Nueng membawanya ke bak mandi. Tidak peduli wanita di depannya menghentikannya. Cepat tarik tangannya untuk mengalami. Lalu kalian berdua masuk ke dalam. Dia melihat senyumnya yang indah. Mulai peduli dengan Nueng. Karena dia hanya kuat di luar. Dia sangat lemah di dalam. Karena dia berada dalam situasi yang sama dengannya. Oleh karena itu, keduanya bersandar di bahu satu sama lain untuk saling menghibur.